Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. كيف حالكم هذا الصباح؟ Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. الحمد لله بخير. صباح الخير، Subhan mubarak. صباح النور، صباح السرور Subhan والسعادة. nur sa'adah. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Terima kasih kita kepada Allah atas limpahan nikmat, rahmat, kekuatan ya sampai detik ini, sampai hari ini Allah masih berikan kita nikmat umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, berkesempatan untuk bisa sama-sama mengkaji, belajar ya bahasa yang mulia ini. Salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para serta sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah curahan selawat tersebut juga sampai kepada kita. Baik. Anda tadi sudah melihat ya, siapa saja yang sudah mengerjakan ya, dan skornya juga sudah kelihatan. Tapi itu tidak mengapa ya, nggak apa-apa ya. Itu sebagai murojaah ya, sebagai murojaah. Jadi kita tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, dan juga ada jawabannya langsung ya. Kalau ada yang melihat ada kesalahan, itu bisa langsung kelihatan salahnya di mana dan benarnya apa. Ya, salahnya di mana dan benarnya apa. Nanti kita akan coba praktek ya. Kita akan coba sebentar, bukan ini. Ini ya. Ada yang salah Ustazah. Ustaz. Nggak apa-apa, Saya nggak apa-apa ada ya. yang salah. Ketukar-ketukar masih karena ini apa ya, Pak ya. Begitu Oke, nanti kita akan coba ya. di sini, kita akan coba bahas sama-sama ya. Mungkin dari teman-teman juga ada yang bertanya kenapa jawabannya bukan ini ya, ternyata jawabannya ini ya. Kita akan coba bahas ya. Oke. Baik. Ini kita coba sama-sama kita sebentar ya. Murojaah 2. Oke. Ini Jakarta ya. Oke. Mubtada adalah, oke, silakan dijawab. Mubtada adalah, ini kita coba bahas sama-sama. Kalimat. Si marfu di awal kalimat. Ayo, kata kerja di awal kalimat apa isim marfu di awal kalimat? Isim marfu di awal kalimat. Iya. Kalau kata kerja di awal kalimat berarti jumlahnya jumlah fi'liyah. Maka tidak ada mubtada. Nah, ini harus hati-hati ya, isim marfu di awal kalimat, kata kerja di awal kalimat. Jadi harus teliti. Ya, harus teliti karena murojaah ini sudah sering kita lakukan. Jadi biasanya soal tidak segampang yang kita kita lihat. Pilihannya, maksudnya pilihannya itu agak sedikit mirip-mirip ya. Jadi harus lebih. Karena pilihan teliti. Itu suka kejebak benar. Nah, di bawah sini ada isim nasab di awal kalimat ya, maka ini bukan jadi bukan khobar ya, kalau isim nasab di awal kalimat. Benar. Harus isim marfu di awal kalimat. Ya. Khobar. Ya, khobar adalah penyempurna makna mubtada. Ya, dan khobar kemarin kita sudah pelajari ya, penyempurna makna mubtada itu bisa jadi dia tunggal, bisa jadi bentuknya jumlah, bisa jadi bentuknya syibhu jumlah. Makanya di sini kita sebut dia khobar itu adalah penyempurna makna mubtada. Ya, jadi kita tidak sebut dia satu isim saja, tapi dia adalah penyempurna makna mubtada. Kalau mubtada ya, kalau dia mubtada itu pasti isim. Ya, tidak boleh muncul dalam bentuk atau setara dengan isim seperti masdar muawwal. Ya, tapi kalau khobar ada yang isim, bisa jadi dalam bentuk jumlah, ya, ada yang bentuk syibhu jumlah. Oke. Terus di sini juga ada mubtada kedua. Nah, ini juga untuk teman-teman yang masih bingung-bingung. Nah, ini bisa kejebak dengan kata mubtada kedua. Nah, berikutnya mubtada dan khobar selalu marfu. Pernyataan ini
Benar. Betul. Apa? Benar. Ya, mubtada dan khobar itu selalu marfu'. Nah, Marfu. nakirah Umum. Kata 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 bermakna yang umum. bermakna umum. Umum. Ya, kata yang bermakna umum. Ya, Hmm. kalau ma'rifah berarti yang bermakna Khusus. mana khusus. Ya. Salah satu ciri ma'rifah adalah, nah di sini ada beberapa yang teman Anda lihat kejebak ya, dengan salah satu ciri ma'rifah, salah satu ya, Alif lam. beralif lam, bertanwin, berakhiran dhamma, berakhiran fathah, harusnya apa? Alif lam. Beralif Alif ya, lam. salah satunya. Salah satu ciri daripada ma'rifah itu adalah beralif lam. Alif Dan lam. selain ini tidak ada. Kalau berakhiran dhammah, ma'rifah tidak selalu dhammah. Dia juga Iya. bisa kasroh. Yang penting ada alif lam di ada alif lam di depan. Ya. Berakhiran fathah juga tidak selalu. Ya, ma'rifah itu selalu fathah tidak. Dia bisa kasroh, bisa fathah, bisa dhammah. Kita lihat dia kalau beralif lam ini paten. Jelas. Ya, dia salah satu adalah ciri ma'rifah. Lam. Nah, ciri kata yang nakirah adalah Tanwin. Tanwin, bertanwin. bertanwin. Nah, begitupun nakirah tidak selalu dhammah, tidak selalu fathah ya. Dia kalau bertanwin pasti bertanwin. Bertanwin. Entah tanwinnya tanwin dhammah, tanwin kasrah atau tanwin Tanwin fathah. fathah. Nah, di bawah ini adalah isim yang ma'rifah kecuali. Nah, di sini Baitun. juga nih. Baitun. Kecuali baitun. Nah, di sini baitun dan Muhammadun mirip ya, ada tanwin Iya. dua-duanya. Sebab di situ Nah, di sini kenapa mirip. kita Nah, kalau yang Ma'rifah. yang tidak sempat hadir kemarin karena kemarin kita sudah jelaskan, ya ini bisa terjebak Orang. di sini. Isim Nah, alam. Isim alam benar. Isim alam walaupun bertanwin, ya, maka dia tetap ma'rifah karena nama orang. Kalau nama orang berarti sudah tertuju pada satu, Jelas sudah orangnya. tertuju pada satu keterangan. orang, ya. Walaupun dia mungkin Muhammadnya masih umum misalnya karena nama Muhammad banyak. Ya, tapi kalau di antara orang-orang yang sudah kenal siapa yang sedang dibicarakan, kalau kita sebut nama orang, ya yang dimaksud adalah siapa itu sudah pasti tahu, walaupun dengan jutaan nama Muhammad di dunia ini. Ya. Jadi sudah tahu Muhammad yang mana yang dimaksud. Oke, lanjut. Kalimat yang ada mubtada dan khobar disebut dengan jumlah Ismiyah. ismiyah. Ya, jangan fi'liyah ya. Di sini masih ada yang jawab fi'liyah. Enggak apa-apa ya. Nah, ismiyah. Karena mungkin di sini tidak kelihatan diawali dengan isim ya, tapi kita pakai kalimat mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar, mubtada kalau di awal kalimat itu kita sebut pasti dia pasti dalam bentuk isim. Ya, pasti isim, maka kita sebut dengan jumlah ismiyah ya. Kalimat yang diawali isim atau terdiri dari mubtada dan khobar. Manakah jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah di bawah ini? Muhammad jalisun. Muhammadun jalisun ini jumlah ismiyah karena diawali isim. Ada mubtada, ada khobar. Kalau yang bawah jalasa Muhammadun ini jumlah fi'liyah ya. Jalasa fi'il, Muhammadun fa'il. Ya. Lanjut, berikut adalah pernyataan yang benar tentang mubtada dan khobar. Kecuali, berarti kecuali ini yang salah. Ya. Mubtada dan khobar selalu sama dari sisi bilangan dan jenis. Betul. Nah, ini pernyataan yang benar. Betul. Mubtada dan khobar selalu sama dari sisi ma'rifah dan nakirah. Nah, ini kecuali. Ini kecuali, berarti yang kecuali yang kita cari. Untuk yang bawah, mubtada dan khobar selalu marfu. Betul. Benar. Jadi A dan C ini betul. Ya, maka yang B ini adalah pengecualian, ya. Karena kita maksud adalah berikut adalah pernyataan yang benar tentang mubtada dan khobar kecuali. Ingat kata kecualinya. Ya. Mubtada dan khobar ya selalu sama dari sisi ma'rifah dan nakirah ini tidak benar. Kenapa? Ya. Kalau mubtada itu kan biasanya selalu ma'rifah kalau di awal. Apakah khobar selalu ma'rifah juga? Tidak. Tidak. Justru dia berlawanan ya. Kalau kita bikin mubtadanya ma'rifah, biasanya khobarnya nakirah. Ya, maka kurang tepat kalau kita bilang mubtada dan khobar selalu sama dari sisi ma'rifah dan nakirah. Ya. Ini kurang tepat. Oke. Kita lanjut. Masdar muawwal adalah fi'il mudhari yang didahului oleh an. Ya. Di sini ada dua. Kalau kita tidak hati-hati ini bisa terjebak ya.
Jadi yang Iya, sini datang dan kita didahului. baca satu-satu dulu ya. Fi'il madhi dan mudhari yang datang setelah mubtada ini kurang tepat. Kurang Ya. tepat. Kurang tepat, Nah, di ya. sini fi'il mudhari yang datang sebelum an. Salah. Salah, harusnya datang setelah ya. Setelah. Kalau kita mau pakai kata ini harusnya setelah. Nah, Iya. pilihan berikutnya adalah fi'il mudhari yang didahului Dahuluan. Betul. huruf an. Nah, ini benar, didahului. Ada fi'il mudhari misalnya tasrob ya. Didahului an. Nah, ini susunan yang benar. An dulu. An tashroba. Nah, ini posisi yang benar. Harus an dulu kemudian fi'il mudhari'nya. Ini masdar muawwal ya yang kita pelajari, ini dia setara dengan isim. Kalau ada di awal kalimat maka dianggap mubtada, tinggal kita carikan khobarnya. Nah, manakah masdar muawwal dalam kalimat berikut ini? Antasroba. Di sini ada al-halib, tasrob, antasrob, ada an. Ya. Antasnya dari kata tasrobu. Iya. Ya, tasrobu. Tapi kalau ada an di depan, Patah. dia ya berubah menjadi antasroba. Ya, ini nanti pelajaran di perubahan fiil ya, i'rab fiil nanti kita akan pelajari. Oke. Lanjut, manakah khobar jumlah? Nah, ini di sini kemarin kita belum ambil secara sempurna, tapi sebagian kita sudah ambil ya. Mana khobar jumlah dalam kalimat berikut ini? Al-baitu babuhu maftuhun. Ya, ini kalimat yang ada khobar, khobarnya bentuk khobarnya bentuk khobar jumlah. Ya, oke, kita ambil coba sama-sama dulu ya. Kalau Muhammadun fil madrasati artinya Muhammad di sekolah. Sibhul itu. Kalau nah ini khobarnya bentuk sibhu jumlah. Sibhu jumlah huruf jar. Kalau ada huruf jar dan isim setelahnya, ini kita sebut keterangannya atau khobarnya bentuk khobar sibhu jumlah. Ya. Sedangkan yang kedua al-babu maftuhun. Ya, ini khobarnya bentuk ismiyah. Khobar mufrad namanya. Khobar tunggal ya. Pintu itu terbuka. Nah, yang berikutnya rumah itu. Kenapa rumah itu? Pintunya terbuka. Ya, pintunya terbuka. Nah, di sini kita sebut khobarnya bentuknya apa? Khobarnya bentuknya jumlah. Sibhu atau jumlah? Jumlah. Ya, khobarnya bentuknya jumlah. Khobar jenis jumlah. Jumlah apa? Jumlah Ayo, fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah. Ya, khobarnya jumlah ismiyah. Benar kan? Rumah itu, kenapa rumah itu? Pintunya terbuka. Nah, kata pintunya terbuka, ini khobar, ini adalah jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah ini adalah khobar dari kata kata al-baitu. Ya, maka dia masuk jenis khobar jumlah. Ya, jadi kalau ditanya manakah khobar jumlah dalam kalimat ini? Nah, yang ini. Al-baitu. Ya, al-baitu babuhu maftuhun. Ya, oke. Bisa salah tadi. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi udah ber tapi kok milihnya ke atas lagi karena ragu-ragu gitu. Begitu saya buka buku, aduh salah benar. Masya Allah, nggak apa-apa ya. Jadi pengalaman untuk jawab-jawab pertanyaan. Nanti kalau ada yang mau ulang lagi, linknya mau diklik lagi untuk dijawab lagi, boleh silakan ya. Iya, saya biasanya beberapa kali. Nah, salah lagi. Khair insyaallah. Kalau salah lagi, kalau skornya kurang, nanti dilihat salahnya di mana. Itu bisa dilihat dan jawabannya ada. Ya, jawaban. Nanti kita akan coba praktek di sini. Kita akan coba praktek di sini, satu kita salahin, nanti kita akan lihat gimana respon dari sistem ya, merespon yang salah sama yang benarnya seperti apa. Nah, manakah khabar mufrad dalam kalimat berikut ini? Al-babu maftuhun. Ya, al-babu maftuhun. Lihat. Fokus pada khobarnya. Kita nggak fokus di mubtada ya. Khobarnya yang kita lihat. Ya, pelengkap dari mubtada. Pelengkap dari mubtada itu ada yang mufrad, ada yang syibhu jumlah, ada yang bentuknya jumlah. Nah, oke. Nah, ini terakhir. Ya. Manakah khobar syibhu jumlah dalam kalimat ini?
Muhammadun fil madrasah. Muhammadun Ya. madrasah. Muhammadun fil madrasah. Kemarin kita juga sudah ambil syibhu jumlah itu bentuknya seperti apa. Ya, walaupun mungkin baru kita jelaskan baru sedikit ya. Tapi kita sudah jelaskan semua, cuman Ya. belum intens untuk dimurojaah ya. 12. Nah, kalau dia syibhu jumlah itu ada ciri-cirinya, satu ada huruf jar dan isim setelahnya ya. Maka jawabannya adalah yang bagian A ini. Tapi di sini kita akan coba salahin ini ya untuk melihat respon dari sistem gimana kalau itu salah. Kita bisa lihat jawaban benarnya. Ini kita coba pilih al-babu maftuhun. Ini salah ya. Tentu ini salah. Kita mau lihat respon dari sistemnya. Oke, kita kirim. Oh, masih ada satu yang belum ya. Oh ya, ini belum tadi. Iya. Nah, ini tadi kita belum jawab. Iya. Ya. Nah, gitu aja sistem itu akan mendeteksi ada soal yang belum dijawab. Ya, oke, ini kita kirim. Oke. Merah. Oke, nah di sini kita lihat salah satu ya. Ada yang salah satu. 15/16. Artinya satu salah dari 16 soal. Ya. Nah, di sini benar semua yang tadi kita jawab kecuali yang terakhir tadi. Nah, kita lihat gimana respon sistem. Nah, dia warna merah ya. Iya. Kemudian ada jawaban yang benar. Yang benar ya. Muhammadun fil madrasati. Ya, ini jadi kalau teman-teman lihat ada yang salah, jangan hanya lihat skornya yang di atas, cari mana yang salah, karena ada jawaban benarnya dikasih tahu oleh sistem. Ya, nah, baik, sampai di situ pertanyaan, silakan. Ustaz, Man lahu su'alun. Ustaz nanya. Silakan. Nah, tafadhali. Kalistiana, nah. Masih belum ngerti yang masalah ini yang ada di buku. Itu kok dibilangnya mufrad, khobar mufrad itu, sedangkan itu kan jalisun, itu kan untuk banyak, tapi kok dibilangnya khobar mufrad, itu gimana? Oh, tayyib, Masya Allah. Oke, nah berarti kita sekarang karena pertanyaannya ada di modul, kita ke modul sekarang berarti ya. Nah, oke. Oke, sekarang kita ke modul. Nah, bilangnya khobar mufrad, tapi kan jalisuna ya, berarti contoh yang nomor 3 maksudnya ya. Ya, nomor 2 juga. Nomor 2 jalisani, benar, bentuk 2. Ini Ya. bentuk banyak. Ya, oke. Jadi perlu kita, nah, ahsanti, pertanyaan bagus ya. Untuk juga berarti ada teman-teman juga yang tadi ya. Memang mufrad itu kita tahu artinya apa? Tunggal, benar. Tapi yang dimaksud kalau dia khobar mufrad. Ya, kalau khobar mufrad itu bagaimana cara mendeteksinya? Itu biasanya terdiri dari satu kata, bukan maknanya yang kita lihat ya. Tapi dia terdiri dari satu kata. Ini nih, satu kata nih, jalisatun, jalisatani, walaupun maknanya bermakna ganda. Atau bermakna jamak. Tapi yang kita maksud adalah terdiri dari satu kata. Gitu ya. Oh alah. Tapi tadi Kalistiana Anda lihat benar semua tadi. Ya. Iya. Ya, benar semua. Nah, banyak yang benar semua juga tadi, banyak ya, termasuk Kalistiana juga. Nah, jadi di situ ya, jadi yang kita lihat adalah khobarnya itu terdiri dari satu kata. Ya, dan bukan satu katanya itu bukan nanti bukan karena ini. Bukan tunggal. Ya, bukan syibhu jumlah, ya, bukan begini. Ya. Jadi ada nanti kita akan lihat khobar itu kelihatannya terdiri dari dua kata, kelihatannya, tapi yang dimaksud ternyata satu kata. Misalnya, contoh ya, hada, ya, atau kita sebut misalnya haulai, ya, jangan, ini terlalu ini ya, multi tafsir nanti. Hada, ya, hada kitabu Muhammadin. Nanti kita akan pelajari juga ini. Cuman nanti kita akan ketemu dengan kalimat seperti ini. Apa arti hada kitabu Muhammadin? Ini adalah bukunya
Muhammad. Ya, ini adalah bukunya Muhammad. Oke. Ada isim isyarah di awal. Isim isyarah ini ma'rifah dan berhak bisa menjadi mubtada. Ada kita bilang ini ini mubtadanya. Ada isim di awal, ya, ini mubtada. Nah, kitabunya apa? Kitabu. Khobar. Khobar. Nah, sekarang pertanyaan, khobarnya jenis mufrad atau jenis jumlah atau syibhu jumlah? Khobar, ya khobarun, khobar. Khobar jumlah, syibhu jumlah atau khobar mufrad? Ayo. Khobar mufrad. Jumlah. Syibhul jumlah. Jumlah. Di sini punya banyak ya. Bisa kalau yang untuk pemula ya mungkin akan bingung ya menjawab ini karena dia maknanya kitabu Muhammadin ya, bukunya Muhammad. Apakah dia mufrad atau dia syibhu jumlah atau dia jumlah? Nah, ini nanti akan memunculkan kebingungan. Nah, di sini kita akan jawab ya. Khobarnya di sini adalah khobar mufrad. Nah, Ustaz kan terdiri dari dua kata, maknanya kan kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad. Oke, sekarang kita akan tes ya, kita akan kalau terdiri dari dua kata itu ya atau kita sebut dengan mirip dengan syibhu jumlah, mirip dengan jumlah atau disebut itu harus zorof. Baru kita bilang dia syibhu jumlah. Zorof itu artinya apa? Keterangan waktu atau keterangan tempat. Ya. Atau yang bisa terdiri dari dua kata yang mirip kalimat adalah huruf jar dan isim setelahnya. Nah, sekarang pertanyaan, kitabu masuk yang mana? Masuk yang nomor 12, contoh 12 atau masuk nomor 13? Enggak masuk dua-duanya. Tidak masuk dua-duanya, ya. Jadi kata kitabu di sini berdiri sendiri. Cuman digabung dengan kata Muhammad supaya bermakna kepemilikan. Maka di sini khobarnya khobar apa? Khobar mufrad. Ya. Jadi di sini khobarnya khobar mufrad. Nah, kalaupun misalkan tidak ada hazanya pun tetap kitabun Muhammad itu udah masuk kalimat apa lengkap ya Pak Ustaz? Enggak. Dia cuman bukan kalimat, tapi kita sebut dengan frase ya atau kita sebut kita sebut dengan susunan idhofah saja kalimat. Bukan kalimat ya. Dia kita sebut dengan susunan idhofah ya, kata yang digabung kemudian menjadi satu makna ya. Tetapi belum kalimat karena tidak ada mubtada dan kalau kita sebut kitabu Muhammadin, mana mubtadanya? Tidak ada mubtadanya. Ya, khobarnya mana khobarnya. Ya. Nah, dalam bahasa Arab itu kalau kita bilang kalimat itu harus terpenuhi dua struktur tadi. Kalau struktur fi'iliyah, jumlah fi'iliyah harus ada fi'il, harus ada fa'il. Kalau jumlah ismiyah harus ada mubtada, ada khobar. Nah, kalau tidak terpenuhi dua-duanya itu, ya maka tidak boleh kita bilang kalimat. Ya, tidak disebut kalimat. Nah, oke, sampai di situ. Ya. Jadi berangkat dari pertanyaan Kalistiana tadi ya. Jadi jalisuna kan maknanya jamak, bentuk banyak. Tapi kok disebut khobar mufrad? Ya, khobarnya bentuk mufrad, maknanya benar jamak. Ya. Jadi yang dilihat cara melihat bentuk mufrad itu bagaimana? Terdiri dari satu kata. Nah, kemudian bagaimana dengan yang ini? Ini tetap dianggap satu kata. Karena dua kata ini ya disusun namanya idhofah dan bukan seperti syibhu jumlah. Bukan syibhu jumlah. Syibhu jumlah itu harus zorf. Ya, harus kata keterangan tempat atau keterangan waktu. Ya, zorfu zaman atau zorfu makan. Sedangkan kata kitabu ini bukan zorfu makan juga bukan zorfu zaman. Nah, oke, sampai di situ pertanyaan soal akhir. Ini Pak Ustadz yang halaman 18 Pak Ustadz, maaf. Di halaman 18 di modul Pak Ustadz. Halaman 18 di modul. Itu terkait dengan masdar muawal, tolong ini fiilnya di fiil mudhari gitu. Soal Afan. Afan. Oke, bisa diulang, ini agak nge-lag ya. Agak nge-lag punya Ana mungkin. Yang lain gimana suaranya jelas? Jelas. Kalau jelas sih. Di kadang-kadang lari-lari. Internet Ana yang agak ngedown kan ya. Lemot. Oke.
Bisa diulang tadi Halaman Handayana? 18 di modul Ustaz. Halaman 18. Oke, halaman 18. Di poin F. Mubtada juga disebut berupa masdar gitu ya. Betul. Maksud saya itu di dalam kurungnya Oke, fiilnya halaman agak ditambahin dengan mudore karena itu kan khusus mudore ya tadi. Fiil itu kan ada fiil amar, ada fiil madi. Itu gimana? Fiil di sini. ya, sebentar. Nah, oke. Yang halaman 18 yang ini ya, ini Nah, iya halamannya yang nggak F kelihatan. tuh, Ustaz. Yang Mubtada. F, Ustaz. Benar, oke. Mubtada juga bisa berupa masdar muawwal, fiil yang didahului huruf Huruf an. an Sama ya, mudore tuh. Ya harusnya fiil fiil mudore mudore. kan. Iya. Fiil mudore. Nah, Ditambahin fiil huruf mudore yang didahului huruf An. an. Nah, Kurang, itu kurang. saya. Kurang mudore. Ditambahkan di situ ya huruf Mudore. Mudore. huruf mudore. Nah, oke. Sebentar. Ini kita coba edit dulu bentar ya. Nah, supaya lebih jelas ya, supaya lebih jelas. Oke. Fiil mudore. Yang ditambah nih. Mudore. Oke. Nah, ini agak nge-lag kayaknya. Tape. Iya, Oke, nah. ada di sini punya saya mau Ahsan. cerita. Syukran. Ya. Oke. Nah, Ustaz. Soal akhir? Nah, Oke. Maafi soal ya. Maafi soalun. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan ini kita lanjut ke poin H. Ya, poin H ini kita belum bahas ya. Ini sangat penting juga karena banyak terjadi kalimatnya bentuknya seperti ini. Ya. Oke. Yang ada pertanyaan langsung interupsi aja, nggak apa-apa ya, langsung diinterupsi karena pertanyaan teman-teman itu bagi Ana lebih penting daripada kita lanjut pelajaran ya. Jadi kebingungan itu kita harus clearkan dulu ya supaya bisa jalan sama-sama. Ya. Oke. Yang penting pembahasannya tentang pembahasan yang sedang dibahas ya. Kalau pembahasan terlalu jauh, ya ini justru tidak boleh. Ya. Oke. Poin H di sini. Baik, sebentar. Ini oke. Poin H adalah jika khobar syibhu jumlah. Nah, khobar syibhu jumlah sudah kita kenal kemarin, ya. Itu ada dua bentuk, ada zorf, keterangan tempat, dan isim setelahnya kita sebut nanti mudhofun ilaih. Iya. Begitupun dengan huruf jar dan isim setelahnya yang kita sebut dengan isim majrur. Nah, hanya dua bentuk itu syibhu jumlah. Nah, jika khobar syibhu jumlah, ya jenisnya syibhu jumlah, dan mubtada nakiroh, ingat mubtadanya nakiroh, ya, maka mubtada wajib di belakang, ya wajib di belakang. Dan ini contohnya ada di 15 dan 16. Ya. Nah, contoh 15 dan 16 ini kita ambil dari contoh 12 dan 13. Cuman dibalik. Cara baliknya gimana? Mubtadanya kita jadikan dia nakiroh. Ya. Kita tahu mubtada itu kan harus ma'rifah kalau dia di awal. Tapi kalau dia nakiroh, mohon maaf ya. Ente di belakang dulu. Jadi mubtada kita taruh di belakang. Karena kenapa? Dia tidak ma'rifah, dia nakiroh. Ya. Contohnya adalah indan nafidati tolibun. Apa maknanya? Di sisi jendela ada, ya di samping jendela ada seorang siswa, ada seorang murid. Nah, begitupun nomor 16. Fil fasli tolibun. Ya, di dalam kelas ada seorang. Ingat, dalam nakiro itu biasanya diterjemahkan apa? Ya, seorang, sepucuk, seteguk, ada se-nya itu. Ya, itu ciri daripada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ciri daripada nakiro seperti itu. Indan nafidati. Naam, silakan. Ya, jadi itu dua-duanya jumlah ismiyah Ustaz ya? Jumlah ismiyah dua-duanya. Dua-duanya jumlah ismiyah. Nah, cara mengi'rabnya atau mendefinisikan kata dalam kalimat ya. Indan nafidati
ya, indan nafidati tolibun, Iya. ya. Caranya adalah kalau kita mau deteksi cepat ya. Oh, Iya. ini bentuknya syibhu jumlah. Iya. Bentuknya syibhu jumlah. Iya. Oh, ini tiba-tiba ada isim di akhir. Bentuknya nakiroh. Ya. Iya. Bisa dipastikan ini misalnya tidak berharokat. Tidak berharokat. Ya. Pasti berarti itu. Maka jika kita mendeteksi kalimat seperti ini ada syibhu jumlah, ya, ciri-ciri daripada syibhu jumlah, kemudian ada isim setelahnya, Pasti dipastikan ini pasti mubtada. Pasti Iya. mubtada. Dan mubtadanya itu ya, Nakirah. mubtada itu kan selalu marfu. Ya, marfunya nakiroh bertanwin. Jadi tolibun. Nah, tinggal kita kasih harokat indan nafidati, ya, tolibun. Ya, di sisi jendela ini ada seorang siswa, seorang murid. Ya. Nah, ini apa namanya? Tentu untuk memberikan harokat ya di awal sampai sebelum terakhir ini butuh namanya pertama kosakata, kedua namanya ilmu sorof. Ada kata-kata yang berpola pakai ilmu sorof, ada kata-kata yang kita ketahui memang harus dari kamus ya kosakata. Contoh kata indah, ya indah ini kita hafal aja dia indah gitu ya. Untuk an-nafidah, nafidah juga ini kalau kita lihat dari bentuk katanya itu mirip dengan kata al-fa'ilah. Al-fa'ilah, nah fa'ilah ini dia berpola. Ini pasti fathah, setelahnya jatuh, setelah alif pasti kasroh. Ya, ini bentuk-bentuk dan ini tapi tidak ada hubungan dengan isim fa'il sebenarnya ya. Bisa jadi ada hubungan, cuma kita perlu apa namanya? Kita perlu telusuri lagi. Tapi bentuknya mirip dengan isim fa'il ya. Biasanya gampang untuk dibaca, terdeteksi. Tolib juga ini bentuknya isim fa'il. Jadi ini pasti fathah, ini pasti kasroh ya cara membacanya. Nah, bentuk-bentuk akhir ini kasroh, ini dhammah. Nah, itu kita butuh namanya ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu. Oh, ini inda zarf. Setelahnya mudhafun ilaih, itu pasti kasroh. Oh, ini mubtada. Pasti marfu. Nah, seperti itu ya cara memberikan harokat. Jadi ada kosakata, ada ilmu sorof, ya, ada ilmu nahu. Nah, ini kita ambil ya sedikit demi sedikit. Nah, oke, sampai di situ. Ana minta coba bikinkan kalimat yang syibhu jumlah, kemudian mubtadanya di akhir. Nah, silakan. 1-2 orang berikan contoh, ya, selain contoh yang ada dalam modul. Silakan. Man yurid. Bikin syibhu jumlah, datangkan mubtada di akhir. Oke, silakan. Fil madrasati tolibatun. Fil madrasati tolibatun, ya, di sekolah itu ada seorang siswi. Ahsanta. Yang lain silakan, 1 orang lagi. Dari ummahat, akhwat. Silakan. As-suburatun amamal awlad. As-saburatu amama Aulad ya. Auladun. Enggak auladi. Amamal aulad ya, Auladi. amamal auladi nanti ya. Iya. Oke, kalau ini bentuknya benar dia kalimatnya mubtada sama khobar syibhu jumlah. Tetapi ya, mubtadanya masih di depan. Di depan. Jadi amama. Dibalik amama. Dibalik. Nah, itu aulad. betul. Amamal aulad. Aulad. Amamal auladi. Nah, ini kita balik, kita taruh di depan. Dan ini kita hilangkan apa? Alif lamnya. Maka menjadi amamal auladi saburatun. Ya, di depan anak-anak ada sebuah papan tulis. Ya, ada sebuah papan tulis. Papan tulis itu, baru kita mau jelaskan lagi, papan tulis itu bersih. Papan tulis itu, nah itu sudah mulai mubtadanya nanti mulai ada di depan karena sudah disebutkan di awal. Nah, seperti itu. Nah, ini kita butuhkan kalimat seperti ini syibhu jumlah, kemudian mubtadanya itu nakiroh. Itu adalah ketika mubtadanya itu bentuk nakiroh, sesuatu yang masih umum. Contoh kita mau bikin kalimat.
Di dalam kita nggak sebut laki-laki itu, tapi di dalam rumah ada seorang laki-laki. Ada seorang. Di dalam rumah ada seorang laki-laki. Nah, dalam bahasa Arab itu kita harus pakai mubtadanya harus nakiroh. Maka kalimatnya adalah fil baiti rojulun. Di dalam rumah itu ada seorang laki-laki. Nah, ini memberikan kesan kepada pendengar bahwa pertama, laki-laki itu aku tidak tahu dan kamu juga tidak tahu siapa dia. Ini karena kita sebut di awal kalimat. Nanti kalimat berikutnya baru sudah mulai pakai alif lam. Kenapa? Karena sudah disebutkan tadi di awal. Ya, fil baiti rojulun. Dalam rumah itu ada seorang laki-laki. Nah, kalimat berikutnya ar-rojulu, jangan pakai rojulun lagi, harus ar-rojulu. Kenapa? Ya, kita sudah pakai alif lam karena sudah disebutkan. Maknanya apa? Laki-laki tersebut, kenapa dia? Ya, laki-laki tersebut akhi, ya, minal Korea. Ya, laki-laki tersebut adalah saudaraku dari kampung. Ya, baru kita mulai pakai alif lam. Di sini mubtadanya sudah menjadi ma'rifah. Nah, oke, sampai di situ. Man lahu soalun. Pertanyaan silakan. Mafi soal, ya. Mafihi soalun, ya. Tidak jadi ada pertanyaan. Yang ma'rifah bisa jadi nakiroh kalau ditempatin di belakangnya tadi ya. Ya, tempat di belakang dan kebutuhannya nanti memang kita butuh dia dalam bentuk nakiroh. Ya, karena tidak ada yang tahu dia, ya, tidak ada yang tahu. Nah, atau memberikan kesan kepada pendengar bahwa dia tidak tahu. Ya, nah, oke. Jadi kita taruh di belakang, dia bentuknya harus nakirah. Baik, sampai di situ soal. Oke, tidak ada, ya. Ini berarti kita akan coba di sini ada seperti map, ya, seperti skema untuk memahami jenis-jenis kalimat, ya, atau struktur kalimat sini, ya. Sebelum ya membuat ini untuk atau membantu teman-teman, ya, membantu teman-teman untuk memahami skema jumlah, ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, syubuh jumlah, ya. Sebelum membuat kalimat atau membedah kalimat, kita perlu mengetahui jenis-jenis struktur kalimat dalam bahasa Arab, ya. Ini sebagai tambahan aja, ya. Jumlah itu artinya kalimat, ya, ada namanya jumlah ismiyah. Jumlah kalimat ismiyah itu artinya isim. Kalau jumlah ismiyah, kalimat yang diawali isim, ya. Contohnya al-masjidu jamil. Ya. Berikutnya ada namanya jumlah fi'liyah. Ya. Fi'liyah artinya fi'il. Ya, kalau jumlah fi'liyah berarti kalimat yang diawali fi'il. Berikutnya juga ada syibhu jumlah. Ya. Syibhu artinya mirip. Syibhul jumlah, struktur yang mirip kalimat. Ya, hanya memiliki dua bentuk. Pertama, terdiri dari huruf jar dan isim majrur. Yang kedua, terdiri dari zarf, ya, keterangan waktu atau tempat, dan mudhofun ilaih. Yang mudhofun ilaih itu adalah isim yang datang setelah keterangan waktu atau tempat. Itu kita sebut dengan istilah namanya mudhofun ilaih. Nah, oke. Sampai di situ, ya, ini sebagai kita sebut rangkuman, ya, teman-teman mungkin yang masih bingung, ya, untuk memilah-milih membuat map. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ada jumlah ismiyah, fi'liyah, ada syibhu jumlah. Oke. Soal, man lahu soal fi hadhihi as-safhah. Pertanyaan di halaman ini ada? Silakan. Mafi soal. Ma fihi soalun. Soal. Nah, fadal. Mohon diulang makna isim majrur. Isim majrur, ya, simpelnya isim majrur itu adalah isim yang datang setelah huruf jar. Selesai. Ya. Jadi kalau kita lihat huruf jar, dan huruf jar ini dia terbatas, ya. Huruf jar terbatas itu nanti pelajarannya di tentang jar, ya, atau di keadaan jar. Sekarang kita masih di keadaan rofa, ya. Nanti setelah itu kita ambil keadaan nasab, ya. Setelah itu nanti keadaan jar. Nah, keadaan jar itu kita pelajari namanya huruf jar. Nah, huruf jar, kalau kita melihat referensi dalam kitab namanya Jurumiyah, itu huruf jar itu ada 9. Ya, ada min, ya, artinya dari, ila, artinya ke, ala,
min ila an, ada an ya, min ila an ala fi rubbaba kaf lam. Ya. Jadi ya sekitar ada 9 nanti ditambah dengan huruful qasam. Ya, huruful qasam juga atau huruf digunakan untuk bersumpah itu juga termasuk huruf jar. Ya. Min ya, ini yang populer di kita ada min artinya dari ya, kemudian ada ila ke, kemudian ada an juga sama maknanya dari, penggunaannya berbeda. Kemudian ada min ila an ala artinya di atas. Ada fi artinya di dalam, fi ya, min ila an ala fi rubba. Rubba artinya bisa jadi. Ini juga fi huruf jar rubba. Kaf, al-kaf itu biasa dipakainya ka. Ka itu maksudnya dia bermakna seperti. Ya. Kemudian kaf lam. Lam itu biasa kalau dia bersentuhan dengan isim zahir dia jadi li. Ya. Tapi kalau bersentuhan dengan domir dia jadi la, ya. Laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna. Ya. Tapi bersentuhan dengan isim zahir namanya li. Lil ustad, lil mudarris, lil mudarrisah, ya, lillah, ya, dia pakainya li. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, sama ditambah min ila an ala fi rubba ba, ya, ba-nya ketinggalan ya. Ba itu biasa dia pakainya bi. Tapi disebutnya al-ba karena huruf dalam bahasa Arab ya, kalau dia sendirian disebut dengan huruf namanya al-ba. Tapi dalam kalimat nanti dia jadinya bi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu termasuk huruf jar. Nah, apa itu isim majrur? Ya, isim majrur itu adalah kata-kata yang datang setelah huruf-huruf ini. Nah, ini kita sebut dengan isim majrur. Ya. Nah, kalau ada huruf jar kemudian ada isim setelahnya, harus ada isim pasti setelahnya. Maka ini kita sebut dengan namanya apa? Syibuhu jumlah. Ya, istilahnya disebut dengan syibuhu jumlah. Nah, oke, mudah-mudahan terjawab Kak Muaz tadi ya. Kalau mau lihat huruf-huruf jar sudah ada di modul ini, nanti coba dicari. Dia di pembahasan tentang jar, ya, pembahasan tentang keadaan jar. Ya, jadi kita sekarang di keadaan rofa, nanti masuk di keadaan nasab. Keadaan nasab itu banyak. Kemudian baru keadaan jar itu paling sedikit. Nah, oke. Sampai di situ ya. Soal akhir. Man lahu soalun? Apa bedanya jar dengan apa tuh zorof, Ustaz? Zorof ya, Santi. Mirip-mirip ya. Jadi dia sama-sama menjadikan isim setelahnya jadi majrur. Ya. Dan ini adalah dua penyebab kata menjadi majrur dalam bahasa Arab itu secara umum itu cuma 2. Secara detailnya jadi 3. Ya. Jadi membuat kata penyebab jar, ya ini tadi Kak siapa tadi? Gustiana. Yang bertanya tadi, yang pertama bukan Kak Syarifah tadi ya? Kak Syarifah ya. Nah, jadi penyebab jar, ya penyebab jar itu secara umum cuma 2. Pertama diawali huruf jar. Ya. Yang kedua, ya susunan apa? Idhofah. Ya. Kalau ini tadi, kalau diawali huruf jar pasti majrur. Ya. Atau yang kedua idhofah. Idhofah itu artinya 2 kata yang disusun, ya minimalnya 2 kata. 2 kata disusun, ya kemudian bermakna menjadi satu. Seperti kitabu Muhammadin biasanya bermakna kepemilikan biasanya. Ya. Nah 2 kata ini disusun. Kalau kita susun maka namanya yang pertama namanya mudhof, yang kedua namanya mudhofun ilaihi. Nah, mudhofun ilaihi itu pasti majrur. Majrur tandanya apa? Kasroh. Ya, tandanya kasroh. Tanda intinya ya, tanda intinya kasroh. Nah, ini 2 penyebab. Kalau di rofa kan ada 7. Kalau di nasab itu ada 13. Nah, di penyebab jar itu cuma 2. Nanti secara rinci nanti jadi 3 karena ada pengikut namanya, ngikut jar.
Ya, tapi secara umum dia cuman penyebabnya itu cuman dua ini. Ya, penyebab ini adalah cuman dua ini. Kalau mau lihat pembahasan pembahasan jar itu ada di Bismillahirrahmanirrahim. Itu langsung 3 itu langsung ada di situ. Dikata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Ya. Bi. Ini kalau kita mau ambil belajar cepatnya begini ya. Di Bismillahirrahmanirrahim itu terjadi 3 penyebab jar. Iya. Yang pertama, diawali di sini mi karena ada bi. Bismi. Ya. Kemudian lafaz Allah di sini kenapa jar? Karena dia idhofah. Ini mudhofun ilaih. Iya. Ini mudhof, afan ini mudhof. Ini mudhofun ilaih. Ya. Jadi ini 1. Ini sebagai ini 2 sebagai mudhofun ilaih. Ar-Rahman Ar-Rahimi ya. Ini karena disebut dengan pengikut. Pengikut ilah. Ya, pengikut itu ada nanti di jar, ada di rofa, kita bahas nanti di pelajaran 7. Salah satu pengikut kita sebut namanya na'at. Na'at itu mengikuti kata sebelumnya. Kalau sebelumnya kasroh, maka dia juga ikut jadi kasroh. Ya, maka dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini ya ada 3 pembahasan langsung ya diringkas dalam Bismillahirrahmanirrahim, pembahasan tentang huruf tentang keadaan jar. Ya, keadaan jar kata dalam kalimat itu dibahas, dirangkum langsung dalam basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, sampai di situ ya. Untuk jar selesai. Walaupun kita belum ambil ya. Hanya Ustaz. Selesai ya. Nah, silakan Kak Basyiruddin. Itu rubah jar ya Ustaz ya. Kalau rubah itu jar juga. Apakah rubah jar juga Ustaz? Kalau ditambah rubama. Kan dalam Quran banyak rubama. Ya. Ya, rubama. Itu apakah jar juga Ustaz? Rubama dia tidak jadi jar ya. Dia menjadi kata yang masuk pada, karena datang setelahnya itu adalah apa? Datang setelahnya biasanya fi'il. Ya, datang setelahnya adalah fi'il. Ya, kalau rubama ini tidak menjadi huruf jar. Nah, artinya beda. Iya. Maknanya sama. Ya, bisa jadi. Rubah itu kan maknanya apa? Bisa jadi. Ya. Sama, tapi rubama itu datang setelahnya fi'il ya, bukan isim. Kalau rubba iya datang setelahnya isim. Nah. Nah, terjawab, insyaallah terjawab. Nah, ayo. Rubah dengan asa siapa Ustaz? Rubah dengan apa? Asa. Kalau asa itu kan bentuknya fi'il, itu juga punya mana asa ya, bisa jadi sama. Ya. Maksudnya artinya sama ya, artinya sama. Ya, asa. Ya, tetapi asa itu dia fi'il. Ya, kalau rubah dia harfu jar. Tapi artinya sama saja. Oh, Masya Allah. Kenapa ini? Recordingnya kok di stop sebentar. Oh, tapi langsung dilanjut ya. Oke, nggak apa-apa. Baik. Soal akhir. Silakan. Asa itu saudara Kana ya Ustaz ya? Apa? Asa itu saudaranya Kana ya? Bukan. Asa itu bukan. Ya, dia itu termasuk di asakum thayyibin ya. Asakum thayyibin itu dia bisa jadi dia masuk di saudaranya zonna. Zonna ya. Zonna itu dia yang dua maf'ul bihi Bos ya. Benar ya, dia memaf'ulkan atau menasobkan dua maf'ul bihi ya, dua maf'ul bihi. Nah, saudaranya zonna ya, ada kana, ada inna yang kita kenal kana inna, ada juga zonna. Ada juga yang menasobkan tiga fi'il tiga maf'ul bihi. Nanti kita akan pelajari nanti di nasab insyaallah. Ya, insyaallah. Para senior semua itu soal Pak Abu. Kenapa? Para senior semua itu. Ya, senior semua. Nah, bisa dibaca nanti di modul ini ada ya, yang sudah sudah ada modulnya, bisa ada di dalam modul. Nah, oke.
Sekarang kita akan masih ada waktu 10 menit ya. Waktu 10 menit ini kita akan sebentar ya. Kita coba karena tadi kita tinggalkan itu supaya sebentar. Ini Ana sediakan di sini ada buat praktek ya, praktek fiil fa'il ya. Atau di sini mungkin ada mubtada juga ya. Sekaligus kita ambil maknanya. Nah, baik. Ini kira-kira bacanya apa nih? Ya, tiga. Ya, tika. Ya'ti ini fiil. Iya. Tak di sini sebagai objek. Nah, di sini al-faroju. Al-faroju. Ya'ti kal-faroju faj'atan. Kama ataka. Ibtila'u. Al-ibtila'u. Ya. Baktatan. Seperti ini dipelajari di sorof ibtila ya, dipelajari di sorof. Baktatan ya, baktatan. Ini harusnya baktatan ya. Cuman dia disingkat jadi baktah. Nah, kalau ini apa? Sik. Ya, dari kata wasako yethiku. Sik. Ini bentuk fiil amar. Benar. Sik billahi wala tayasu. Wala tayas, dia sukun. Kenapa? Karena ini bentuk fiil nahyi. Yang belajar sorof ini harusnya masih ingat-ingat dikit ya. Ini namanya fiil nahyi. Ya, kata larangan. Wala tayas. Nah, di sini sudah ada harokatnya. Jadi kita ini fiil ya, berarti kita carikan fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Al-faroju. Jadi kita lihat isim setelahnya. Ada nggak isim yang marfu? Kalau ada isim yang marfu setelahnya atau yang kita jadikan marfu dalam makna, karena ini tidak berharokat. Asalnya tidak berharokat. Jadi dalam makna juga seperti ini kita harus punya namanya kosakata. Ya, harus dibekali juga dengan kosakata. Kalau tidak kosakatanya belum, ya bisa dicari di kamus. Ya'tikal faroju artinya apa? Al-faroj artinya jalan keluar. Ya. Jalan keluar, ya'tikal faroju, jalan keluar datang kepadamu. Ya'ti datang, kak kamu, al-faroju jalan keluar. Jalan keluar datang kepadamu. Ya, kepadamu di sini objek. Jalan keluar datang kepadamu faj'atan. Ya, secara tiba-tiba. Kama ataka, ya, sebagaimana datang kepadamu al-ibtila'u. Bagtatan. Ya, kama artinya seperti, ataka, ata artinya datang. Kamu. Ya, di atas datang, ataka di sini maknanya untuk lampau, telah datang. Ya, jadi kalau kita artikan datang kepadamu jalan keluar dengan tiba-tiba, sebagaimana telah datang kepadamu al-ibtila, bala, musibah. Bagtatan ini punya makna sama dengan faja'atan, artinya tiba-tiba. Ya, orang Arab biasanya kalau punya sinonim kata, dia tidak akan ulang kata yang di atas, dia akan pakai sinonimnya. Nah, ini kebiasaan orang Arab. Ya'tikal faroju faja'atan kama atakal ibtila'u bagtatan. Ya, datang kepadamu jalan keluar itu secara tiba-tiba, ya, sebagaimana dahulu itu bala, musibah itu datang juga tiba-tiba. Maka jalan keluar itu juga tanpa kita sangka-sangka, ya, kalau kita yakin dengan Allah itu akan datang secara tiba-tiba juga. Fik billah, yakinlah dengan Allah, wala tayas, dan janganlah berputus asa. Janganlah berputus asa, wala tayas. Nah, oke, sampai di situ ya. Jadi di sini ada fa'il, ya, ada fi'il, ada fa'il. Berarti jumlahnya jumlah apa? Ismiyah. Jumlah Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Karena juga ke peleset lidah. Fi'liyah. Kehendaknya Anda bilang ismiyah, Anda mau ikut ismiyah. Jumlah fi'liyah, ya. Nah, oke, sampai di situ ya. Sampai di situ kita lanjut ya. Kita lanjut pelajarannya di 6. Oke, di sini ada latihan. Ya, latihan tentukan ya. Tuliskan huruf A, B, dan C di dalam kurung sesuai dengan jenis mubtada. Nah, jenis mubtadanya di sini kita akan tentukan jenisnya. Ada yang isim murab. Isim murab tahu ya, isim yang berubah huruf.
berubah-ubah. Ya. Ada juga yang isim mabni. Tetap. Ya, yang harokatnya tetap dan ini sudah tertentu ya. Kita sudah bahas. Ada sekitar 4 ya yang mabni. Ada apa saja? Ada domir. Isim isyarah. Apalagi ada isim isyarah. Ya, contohnya hada, hadihi. Mausul. Ya. Ada isim mausul. Ya. Adat mubarak. Adat murakkab, benar ya, mabni adat ya, adat murakkab itu juga mabni ya. Ini sudah kita bahas ada 4 ya, baru 4 yang kita bahas, sekitar harusnya ada sekitar 8 ya, tapi yang 4 ini yang sangat sering muncul nanti dalam sebagai mubtada. Oke, begitupun untuk masdar muawwal ya. Jadi kita akan tentukan mubtadanya itu jenis mana? A, isim murab, B, isim mabni, atau masdar muawwal. Kita fokusnya di mubtada dulu. Nanti halaman berikutnya itu fokusnya di khobar. Dengan latihan yang sama. Ya, dengan soal yang sama, tapi yang dicari beda. Ya, di sini kita fokus di khobar dulu. Kitabu Muhammadin fil haqibati. Mana mubtadanya? Kitabu. Nomor 1 kitabu, kata kitabu isim di awal kalimat ini mubtada. Sekarang pertanyaan, dia mu'rab mabni atau masdar muawwal? Mu'rab. Mu'rab. Ya, kenapa? Karena sangat gampang untuk mendeteksi dua ini. Mabni sama masdar muawwal itu punya ciri-cirinya. Selain daripada itu berarti isim mu'rab. Ya. Maka solusinya adalah buat teman-teman ya, kenali mabni sama masdar muawwal. Maka selain itu, tanpa kita tahu maknanya, pasti mu'rab. Ini isim mu'rab. Oke, lanjut. Sebentar, ini ketukar ya. Ini harusnya dari sini. Dari sini. Nomor 1. Kita langsung ke nomor 8 ya. Saya udah koreksi Pak Ustadz, kenapa jadi situ? Kesana, makanya bingung. Kemana ada kitabu saya udah jawab ini nomor 1 gitu kan. Nggak apa-apa ya. Ini berarti sudah terjawab ya. Oke, sekarang kita ke nomor 1 ya. Anta kulal khadrawati ya. Masdar muawwal. Bibadanika. Ya. Artinya dulu. Ya, artinya apa? Kamu makan khadrawat. Khadrawat itu artinya sayur mayur ya. Sayur mayur. Kamu makan sayur mayur berguna untuk badanmu. Ya, nafi'un ya, berguna untuk badanmu. Nafi'un li badanika. Maka mana mubtadanya mana? Antakul. Ya, kata antakul ini. Antakula. Maka jenis mubtadanya apa? Masdar muawwal. Masdar muawwal ya, di sini C. Ya. Silakan yang punya modul ya, bisa kita tulis di sini C. Dia masdar muawwal. Oke. Berikutnya nomor 2. Al-mustashfa ba'idun 'anil bait. Mana mubtadanya? Al-mustashfa. Al-mustashfa. Oke, jenisnya yang mana? Mu'rab. Isim mu'rab. Ya, karena dia bukan mabni dan bukan masdar muawwal. Gampang ya. Jadi gampang untuk menentukan jenisnya. Oke. Apa artinya al-mustashfa ba'idun 'anil bait? Rumah sakit dekat dengan rumah. Ya. Dekat apa jauh? Jauh. Ba'idun jauh. Rumah sakit tersebut jauh dari rumah. Ya, jauh dari rumah. Nah. Oke, lanjut. Nomor 3. Hunna tabibatun min Indonesia. Mabni. Ya, mana? Oke, sebut mana dulu mubtadanya mana? Hunna ini mubtadanya. Nah, jenisnya yang mana? Mu'rab, mabni atau masdar muawwal? Mabni. Ya, jenisnya mabni. Ini. Kenapa mabni? Jenis yang mana dia? Sudah ada itu Domir itu kata ganti. Ya, kata ganti. Apa maknanya? Hunna tabibatun min Indonesia. Ya, mereka adalah mereka perempuan ya. Merekanya yang ditunjuk mereka perempuan. Mereka adalah para dokter dari Indonesia. Ya, tabibatun min Indonesia. Berarti di sini mubtada. Kita fokus mubtadanya juga. Jangan fokus
khobar. Nanti datang soal-soal tentang khobar di halaman berikutnya. Oke. Lanjut. Berikutnya nomor 4. Nahnu mudarrisuna. Mabni. Ya. Mabni. Ini mubtadanya jenis mabni. Ya, jenis mabninya dari kategori yang mana? Dari kategori domir. Oke, lanjut. Nomor 5. Ya, ini sudah lewat, kita ambil satu lagi, tanggung ya sampai nomor 5. Al-haqibatu indal babi. Al-haqibatu. Mana mubtada? Al-haqibatu. Ya, mubtadanya al-haqibah. Ya. Mu'rab. Bentuknya jenis yang mana? Mu'rab. Ya, isim yang berubah rubah. Al-haqibatu itu bisa al-haqibatu itu bisa berubah menjadi al-haqibata, al-haqibati. Ya, jadi bisa berubah-ubah ini kita sebut dengan isim mu'rab. Oke, sampai di situ ada pertanyaan terakhir, silakan sebelum kita tutup. Soal akhir. Indaki soal Kalistiana? Mafi soal. Tayyib. Ya. Man lahu soal. Silakan. Mafi soal. Oke, yang alhamdulillah ya. Teman-teman yang belum mengerjakan ini ya silakan menyusul ya mengerjakan karena Anda lihat tadi belum semuanya. Baru sekitar ada 20-an ya. Ada 20-an yang mengerjakan ya. Jadi menyusul. Nah, baik. In kana la yujadu soal ya, kalau tidak ada pertanyaan nakhtatimu ya, kita berdoa kepada Allah semoga Allah senantiasa membuka pemahaman kita untuk memahami bahasa yang mulia ini, dan Allah senantiasa mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan manfaat apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Nakhtatimu bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Hayyakumullah wa jazakumullahu khairan.